Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai vibrasi molekul senyawa organik, yaitu senyawa aldehid dan karbonil, dengan dosen pengampu Bapak Irfan Mustafa, SSI, MSI. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang, diantaranya saya sendiri Yosi Fadlia, Rangga Alfiansyah, Rida Fernandi Zurian, Sufia Maryam, Ratu Zara Alia, dan Rizka Saputri. Adapun overview pembahasan kali ini mencakup beberapa hal, diantaranya aldehid, karbonil, perbedaan aldehid dan karbonil, serta pengaplikasian aldehid dan karbonil pada hyperchem. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai aldehid dan karbonil, kita perlu mengetahui dulu apa itu hyperchem. Hyperchem merupakan software kimia komputasi di mana software ini dapat digunakan untuk mengembangkan struktur kimia, optimasi geometri dengan berbagai macam model studi molekuler, dinamik dasar, studi QSR, dan lain-lain, merancang dan melakukan perhitungan kimiawi, serta membuat grafik Excel dari perhitungan kimiawi. Selanjutnya kita akan membahas definisi dari senyawa aldehid. Aldehida merupakan salah satu kelas senyawa organik di mana atom karbon berbagi ikatan rangkap dengan atom oksigen, ikatan tunggal dengan atom hidrogen, dan ikatan tunggal dengan atom atau kelompok atom lain. Biasa disebut R dalam rumus kimia umum dan diagram struktur. Ikatan rangkap antara atom karbon dan oksigen merupakan karakteristik semua aldehida dan dikenal sebagai gugus karbonil. Aldehida yang paling sederhana yaitu formaldehid, di mana gugus karbonil terikat pada 2 atom hidrogen. Sedangkan aldehida lainnya, gugus karbonil terikat pada 1 gugus hidrogen dan 1 gugus karbon. Selanjutnya kita akan melihat struktur dari aldehid. Rumus umum dari aldehid yaitu RCOH. Senyawa sederhana dari aldehid itu salah satunya adalah metanal dengan rumus HCOH. Selanjutnya kita akan membahas sifat dari aldehid. Aldehida itu dapat larut dalam air karena dia bersifat polar. Akan tetapi, aldehida tidak mempunyai ikatan hidrogen. Aldehida juga mampu melarutkan senyawa polar maupun nonpolar. Aldehida itu lebih reaktif daripada alkohol dikarenakan dia mempunyai gugus karbonil. Aldehida mampu mengalami reaksi adisi, oksidasi, dan polimerisasi. Contoh senyawa aldehid dan kegunaannya. Salah satu contoh senyawa aldehid adalah formaldehid. Formaldehid merupakan gas yang mudah terbakar, beracun, tidak berwarna, serta mempunyai bau yang menusuk hidung dan menyesakkan dada. Dalam industri, pembuatan formaldehid dilakukan dengan cara oksidasi metanol. Nah, formaldehid dikenal dengan nama formalin. Senyawa ini biasa digunakan sebagai desinfektan, insektisida, pengawet mayat, dan dimanfaatkan dalam industri plastik. Karbonil keton. Keton merupakan salah satu golongan senyawa organik yang dicirikan oleh adanya gugus karbonil yang atom karbonnya terikat secara kovalen dengan atom oksigen. 2 ikatan sisanya adalah dengan atom karbon lain atau radikal hidrokarbon, atau disebut juga dengan R. Senyawa keton mempunyai sifat fisiologis yang penting. Mereka ditemukan dalam beberapa gula dan senyawa untuk penggunaan obat, termasuk hormon steroid alami dan sintetis. Molekul agen antiinflamasi kortison mengandung 3 kelompok keton. Struktur keton secara umum adalah RCOR. Untuk senyawa sederhana ada propanon dengan rumus CH3COCH3. Sifat senyawa keton. Keton merupakan senyawa polar di mana keton dapat larut dalam air dan tidak mempunyai ikatan hidrogen. Titik didih keton lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon lain dengan massa molekul relatif hampir sama. Keton dapat mengalami reaksi adisi dan halogenasi, yaitu adisi hidrogen pada keton akan menghasilkan alkohol sekunder. Kegunaan senyawa keton yang paling banyak digunakan yaitu aseton. Aseton merupakan suku alkanon terendah
biasa disebut juga sebagai propanon. Pada suhu kamar, aseton berupa zat cair, tidak berwarna, mudah menguap, mudah terbakar, berbau manis, dan mudah larut dalam air. Perbedaan aldehid dan karbonil terdapat pada reaksinya. Untuk aldehid dapat bereaksi dengan reaksi Tollens. Aldehid juga dapat bereaksi dengan reaksi Fehling, dan aldehid juga dapat melakukan reaksi oksidasi menghasilkan asam karboksilat. Sedangkan pada karbonil atau keton tidak dapat bereaksi dengan reaksi Tollens, tidak dapat bereaksi dengan reaksi Fehling, dan sukar melakukan reaksi dioksidasi. Aplikasi hyperchem pada senyawa aldehida dan keton. Di sini kita telah memasuki software hyperchem yang biasanya hyperchem ini digunakan untuk menggambarkan struktur suatu senyawa dengan bentuk geometrinya, dan hyperchem ini juga dapat menentukan vibration dari suatu molekul. Di sini senyawa yang akan kita gambarkan merupakan senyawa aldehid yang memiliki rantai R-nya itu berupa siklo, yaitu sikloheksana. Untuk menggambarkannya, kita pergi ke build, pengaturan build. Oke, di sini ada 4 opsi atau 4 pengaturan yang lainnya. Kita pilih ke default element, yang dimana ini sama dengan tabel periodik ya. Terdapatnya senyawa-senyawa atom-atom yang lain ya. Karena kita memerlukan karbon, maka klik atom karbon. Dan di sini dia otomatis akan merubah kursornya menjadi draw. Nah, sebelumnya di atas ini juga terdapat opsi atom, yaitu karbon, nitrogen, oksigen, yang biasanya digunakan untuk menggambarkan struktur senyawa organik. Ya, di sini juga kita dapat kliknya seperti ini. Sama halnya pada tabel ini, cuman untuk bagian ini dia lebih ringkas karena khusus organik. Nah, di sini kita akan menggambarkan struktur senyawanya. Kita klik, kita garis, ya. Di sini sudah ada 2 buah atom karbon yang dihubungkan oleh ikatan sigma. Klik lagi. Oke, untuk senyawa sikliknya sudah kita gambarkan. Kemudian dilanjutkan dengan penggambaran gugus karbonil yang dihubungkan oleh suatu alkil ya. Garis, kita klik seperti biasa, seperti tadi, ditarik 1 karbon, 2 karbon. Nah, karbon ini akan kita kaitkan atau kita ikatkan dengan atom O karena dia suatu karbonil ya. Sini ada O, kita tarik garisnya ke sini. Nah, dikarenakan dia berupa karbon dengan ikatan rangkap dengan O, maka kita klik ini 2 kali. Oke. Nah, untuk strukturnya ini masih belum kompleks dikarenakan belum ada penambahan atom hidrogennya. Untuk penambahan atom hidrogennya kita dapat melakukannya dengan pergi ke pengaturan build, klik pada bagian add hydrogen and model build. Secara otomatis akan ditambahkan atom hidrogennya dan model buildnya seperti ini. Oke, kita geser dulu, kita ganti kursornya menjadi translate ke sini. Nah, dikarenakan ini masih dalam bentuk stick,
maka kita dapat merubahnya dalam bentuk ball and cylinders dengan cara pergi ke pengaturan display, pengaturan rendering, klik bagian balls and cylinders. Kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita ganti kursor menjadi rotate out of plane seperti ini. Oke, sudah terlihat. Nah, dikarenakan kita ingin melihat bentuk vibrasionalnya, maka kita pergi ke pengaturan compute. Di sini ada single point, kita harus klik single point ini untuk menstabilkan bentuk geometrinya. Klik. Dan pada kiri bawah, di sini ada tertera energi dan gradiennya. Kemudian kita pergi ke compute lagi, klik bagian geometri optimisasi untuk mengoptimisasikan geometrinya. Klik OK, hingga pada bagian convergent ini tertulis yes. Setelah tertulis yes, maka kita pergi compute lagi, klik bagian vibration and rotation, kembali ke compute, klik bagian vibrational spectrum, klik, dan di sini akan ditampilkan spektrum vibrasionalnya. Oke, kita lanjutkan, kita klik bagian mana saja bisa, kita klik pada bagian ini. Nah, bagian yang warna ungu ini merupakan suatu vibrasional dengan frekuensinya itu 1566,49 dengan intensitasnya 2,287. Pada animasi vibration itu ada dua opsi, ada dua pengaturan. Yang pertama itu ada frame dan amplitude. Nah, frame ini sendiri itu merupakan bagaimana suatu molekul ini dapat bergerak. Semakin dia kecil nilai frame-nya, maka akan semakin cepat. Untuk contohnya seperti ini, kita buat 10, apply, dan OK. Nah, seperti inilah gambaran dari vibrasional dengan frame 10. Dikarenakan tidak terlalu jelas ya, maka kita akan merubah frame-nya menjadi lebih besar lagi. Kita pergi compute, vibrational spectrum, kita ganti 10 menjadi 500 agar pergerakan vibrasionalnya terlihat lebih baik. Oke, kita copy, kita apply, klik OK. Nah, terlihat seperti ini. Kita geserkan dulu kursor bentuk molekulnya, rotasikan. Seperti inilah bentuk vibrasionalnya dari frekuensi 1500 sekian. Oke. Senyawa ini juga dapat kita simpan filenya. Kita klik cancel untuk menghentikan pergerakan vibrasionalnya. Kita pergi ke bagian file, save as. Kita dapat memvariasikan nama filenya seperti contohnya dia save. Maka untuk senyawanya ini telah tersimpan. Sekian.
Oke, kita kembali lagi untuk membuat senyawa keton. Untuk hal yang sama kita lakukan untuk lebih singkatnya dan mempercepat, kita perlu klik bagian atom di sini, klik karbon, dan otomatis dia akan berubah menjadi, maaf, kita ubah dulu menjadi drop, klik karbon, kita gambarkan seperti ini. Oke, kita gambarkan lagi seperti biasa ya. Karena dia merupakan karbonil, maka dia perlu dihubungkan dengan senyawa, maaf, dengan alkil, dihubungkan oleh alkil. Oke. Karbonil, klik 2 kali untuk kata lengkapnya. Karena dia merupakan senyawa keton, tambahkan 1 metil di ujung. Oke, selanjutnya kita pergi ke build, add hydrogen dan model build, klik. Selanjutnya kita pergi ke bagian display, rendering, bulk and cylinders, klik OK. Seperti tampilannya. Kemudian kita pergi compute single point untuk menstabilkan bentuk geometrinya. Di ujung kiri bawah ada energi dan gradiennya. Kembali compute geometri optimisasi untuk mengoptimisasikan bentuk geometrinya. Klik OK. Hingga bagian convert kita di sini tertulis yes. Oke. Setelah tertulis yes, kita pergi compute vibration rotation analysis, compute kembali, kita pergi ke bagian vibrational spectrum. Oke, seperti ini bagian spektrumnya. Kita klik yang bagian intensitas paling tinggi, yaitu pada frekuensi 805,12 dengan intensitasnya 3,927. Seperti biasa, seperti pada video aldehyde tadi, semakin kecil nilai frame-nya, maka pergerakannya semakin cepat. Seperti ini. Mohon maaf, 10, apply, oke. Karena bentuk vibrationalnya terlalu cepat dan tidak jelas, kita klik cancel, free compute, vibrational spectrum, ubah 10 menjadi 500, apply, klik OK. Maka seperti ini dia. Iya. Data ini dapat disimpan dengan klik cancel untuk memberhentikan pergerakan vibrationalnya. Pergi bagian file, save as. Terserah kalau mau buat nama apa, bisa kalian variasikan. Save. Maka untuk senyawa keton ini telah kita save. Sekian.